Sebelum negara Israel berdiri, bangsa Yahudi sudah sering berkonflik dengan tetangga Arabnya di Palestina. Ketika negara Israel diproklamasikan di Palestina pada 1948, sehari kemudian seluruh negara Arab menyatakan perang kepada negara Israel yang baru berumur 1 hari itu. Pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaannya itu berlangsung selama 1 tahun dan dimenangkan oleh Israel. Tanggal 29 Oktober tahun 1956, krisis terusan Suez. Presiden Mesir saat itu, Gamal Abdul Nasser, berniat menasionalisasikan terusan Suez, merebut kendali terusan Suez dari tangan Inggris dan Prancis. Inggris dan Prancis mengajak Israel untuk ikut bergabung menyerang Mesir. Tetapi ketiganya mundur setelah ada tekanan dari PBB. Tanggal 3 Juni tahun 1964, PLO terbentuk. PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina dibentuk pada Konferensi Liga Arab di Kairo. Tujuan organisasi ini dibentuk adalah untuk menyatukan semua gerakan perlawanan bangsa Palestina terhadap Israel dalam satu wadah. Organisasi ini diterima sebagai perwakilan sah dari bangsa Palestina oleh 100 negara dan mendapatkan status dalam peninjauan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 1974. Ahmad Sukairi dipilih sebagai ketua pertamanya. Tanggal 5 Juni tahun 1967, Perang 6 Hari Arab melawan Israel. Presiden Nasser dari Mesir mengajak semua negara yang bergabung dalam Liga Arab untuk turut serta dalam memberikan pukulan terakhir bagi Israel. Tetapi sebelum Mesir bergerak, Angkatan Udara Israel sudah menghancurkan kekuatan udara Mesir terlebih dahulu. Kemudian menyusul penghancuran kekuatan udara negara Liga Arab lainnya. Tanpa dukungan kekuatan udaranya, Mesir, Yordania, Suriah dan Irak menyetujui gencatan senjata. Akibat kemenangan Israel ini, seluruh tanah Palestina jatuh ke tangan Israel termasuk tepi barat, jalur Gaza, Yerusalem Timur yang di dalamnya ada tembok barat dan komplek Al-Aqsa. Dataran tinggi Golan dan semenanjung Sinai juga jatuh ke tangan Israel. Tanggal 1 September tahun 1967, Resolusi Khartoum. 8 pemimpin negara Arab mengadakan pertemuan di Sudan sebagai akibat kekalahan mereka dalam Perang 6 Hari 1967. Menyatakan tidak terhadap Israel, tidak akan ada perdamaian, tidak akan ada pengakuan, dan tidak akan ada perundingan dengan Israel. September tahun 1967, pemukiman pertama Israel di tepi barat. Tanggal 22 November tahun 1967, Resolusi PBB 242, adalah resolusi yang menuntut Israel untuk segera menarik mundur pasukannya dari seluruh wilayah yang didudukinya dalam Perang 6 Hari. Tetapi Israel hanya bersedia mematuhi sebagian dari isi resolusi ini. Tanggal 5 September tahun 1972, serangan teror pada Olimpiade Munchen. 8 teroris kelompok perlawanan September Hitam, Black September, yang terdiri dari orang-orang Palestina menyandera 9 atlet Israel dan menembak mati 2 atlet Israel di perkampungan atlet Israel di Olimpiade Munchen. Pihak Black September menuntut dibebaskannya 234 tawanan Palestina dari penjara Israel. Drama penyanderaan ini berjalan lancar hingga helikopter lepas landas membawa para penyandera beserta tawanannya. Malapetaka bermula ketika 2 petugas kepolisian Jerman mulai bertindak ceroboh dan memicu serangkaian insiden penembakan antara pihak kepolisian Jerman Barat, termasuk para penembak jitu dengan para penyandera yang berujung atas kematian tragis bagi kedua belah pihak hingga melibatkan para atlet yang disandera. Drama penyanderaan 21 jam itu berakhir dengan peledakan helikopter hingga mengakibatkan kematian semua sandera. 5 anggota Black September tewas. Akibat peristiwa ini nama PLO menjadi terkenal di seluruh dunia. Tanggal 6 Oktober tahun 1973, Perang Yom Kippur. Mesir yang dipimpin oleh Anwar Sadat dan Suriah di bawah Perdana Menteri Hafez al-Assad bersama-sama menyerang Israel pada hari suci keagamaan Yahudi Yom Kippur. Disebut juga Perang Ramadan karena bertepatan dengan bulan suci agama Islam Ramadan. Disebut juga Perang Arab-Israel 1973 atau Perang Arab-Israel keempat. Tujuan Mesir dan Suriah adalah merebut wilayah mereka yang dikuasai Israel pada Perang 6 Hari 1967, yaitu Semenanjung Sinai dan Dataran Tinggi Golan.
Perang ini dapat dimenangkan Israel tetapi dengan harga yang mahal. Tanggal 4 Juli tahun 1976, pembebasan sandera di Entebbe, Uganda. Pada tanggal 27 Juni tahun 1976, pesawat Airbus A300 dari maskapai penerbangan Air France yang membawa 248 penumpang dan 12 awak pesawat, terbang dari Tel Aviv, menuju ke Paris. Di udara pesawat itu dibajak oleh 2 orang Palestina dari kelompok Front Popular Perjuangan Palestina dan 2 orang teroris Jerman dari kelompok Revolutionary Cells. Pesawat itu kemudian dibawa ke Uganda. Dalam pembebasan sandera ini, 1 anggota pasukan khusus Israel, 45 pasukan Uganda, 6 pembajak dan 3 sandera terbunuh, dan semua orang sandera berhasil dibebaskan. Tanggal 17 September tahun 1978, Perjanjian Perdamaian Camp David. Camp David adalah sebuah tempat peristirahatan khusus bagi Presiden Amerika Serikat. Pihak Mesir dan Israel sadar bahwa konflik peperangan yang berkepanjangan hanya akan membuat kebangkrutan bagi negaranya masing-masing. Akhirnya keduanya setuju untuk mengadakan perundingan damai. Mesir diwakili oleh Presiden Anwar Sadat, sedangkan Israel diwakili oleh Perdana Menteri Menachem Begin. Mereka berdiskusi bersama Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter, yang bertindak sebagai mediator. Perjanjian damai Israel-Mesir ditandatangani di Washington DC pada tanggal 26 Maret tahun 1979. Perjanjian ini mengundang kontroversi. Negara-negara Arab, terutama orang Palestina, mengutuknya dan menganggap perjanjian ini sebagai pengkhianatan. Di sisi lain, perjanjian ini membuat Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin mendapat hadiah Nobel Perdamaian, mengakhiri permusuhan Israel-Mesir selama 30 tahun. Namun, Anwar Sadat menjadi tidak populer di negara-negara Arab dan negaranya sendiri. Ketidakpopulerannya terus berkembang, hingga berujung pada pembunuhannya pada tanggal 6 Oktober tahun 1981. 6 Juni 1982, Perang Israel-Libanon dimulai. Ketika Angkatan Bersenjata Israel menyerang Lebanon Selatan, pemerintahan Israel melancarkan invasi sebagai respon dari usaha pembunuhan duta besar Israel di Inggris oleh organisasi Abu Nidal, sayap PLO yang bercokol di kamp pengungsi Libanon. Tanggal 16 September tahun 1982, pembantaian di Sabra dan Shatila. Pembantaian ratusan pengungsi Palestina di kamp-kamp pengungsi Sabra dan Shatila yang dilakukan oleh para milisi Kristen Maronit Lebanon atas perintah pasukan Israel di Lebanon Selatan, yang saat itu diduduki oleh Israel. Tanggal 21 November tahun 1984, Operasi Musa adalah evakuasi rahasia orang-orang Yahudi Ethiopia dari Sudan selama Perang Saudara yang menyebabkan kelaparan pada tahun 1984. Tanggal 9 Desember tahun 1987, Intifada pertama dimulai. Rakyat Palestina melakukan serangkaian demonstrasi, kerusuhan skala kecil, dan kekerasan yang ditujukan terhadap orang Israel di tepi barat dan jalur Gaza yang bertujuan untuk mengakhiri pendudukan Israel di wilayah tersebut. Intifada pertama ini berakhir pada tahun 1993 setelah Perjanjian Damai Oslo ditandatangani. Hampir 2.000 nyawa hilang akibat kekerasan selama Intifada pertama dengan rasio kematian Palestina dan Israel sekitar 3:1. Tanggal 18 Januari tahun 1991, serangan Rudalsko. Presiden Saddam Hussein dari Irak melancarkan serangan puluhan Rudalsko ke Israel sebagai respon pengeboman oleh Amerika terhadap Irak pada Perang Teluk. Tanggal 24 Mei tahun 1991. Operasi Solomon, evakuasi besar-besaran orang-orang Yahudi Ethiopia yang dilakukan Israel. Sebanyak 14.500 Yahudi Ethiopia yang berjuluk Beta Israel dipindahkan dari Ethiopia ke Israel dengan menggunakan pesawat terbang komersial dalam waktu 36 jam. Evakuasi ini tercatat dalam sejarah penerbangan karena dalam proses evakuasi ini, setiap kursi pesawat ditempati 2 hingga 3 orang. Tanggal 30 Oktober tahun 1991, Konferensi Damai Madrid. Konferensi tersebut merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh komunitas internasional untuk menghidupkan kembali proses perdamaian Israel-Palestina melalui negosiasi,
yang melibatkan Israel dan Palestina serta negara-negara Arab, termasuk Yordania, Lebanon dan Suriah. Tanggal 26 Desember tahun 1991, Uni Soviet terpecah-pecah. Mendorong gelombang besar imigrasi orang Yahudi ke Israel dari Rusia dan negara-negara pecahan Uni Soviet. Tanggal 13 September tahun 1993, Perjanjian Oslo yang ditandatangani oleh Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin menghasilkan kesepakatan untuk perdamaian di Timur Tengah. Pihak Israel mengizinkan Palestina membentuk pemerintahan sendiri yang terbatas di Gaza dan tepi barat. Tanggal 25 Februari tahun 1994, penembakan massal oleh Baruch Goldstein. Seorang dokter, ekstremis agama Yahudi melakukan pembantaian di tempat ziarah Gua Patriark di Hebron, menewaskan 29 Muslim Palestina dan melukai 125 orang lainnya. Ia dihajar sampai mati oleh para korban yang selamat dari pembantaian tersebut. Tanggal 14 Oktober tahun 1994, Yasser Arafat, Shimon Peres, Yitzhak Rabin mendapat anugerah Nobel Perdamaian. Tanggal 26 Oktober tahun 1994, Perjanjian Perdamaian Israel-Yordania. Raja Hussein dari Yordania dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin menandatangani perjanjian damai di perlintasan perbatasan Arafah. Tanggal 4 November tahun 1995, pembunuhan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin di Tel Aviv oleh seorang Yahudi penganut paham garis keras. Tanggal 25 Februari tahun 1996, gelombang bom bunuh diri. Dua teroris meledakkan diri di dalam dua bus nomor 18 di Yerusalem, korbannya 26 dan 19 orang Israel. Bom bunuh diri meledak lagi di Dizengoff Center Tel Aviv, korbannya 13 orang Israel. Pihak Hamas bertanggung jawab atas tiga kejadian tersebut. Tanggal 4 Februari tahun 1997, kecelakaan helikopter milik IDF. Dua helikopter Israel bertabrakan di udara di atas Lebanon Selatan, membunuh 73 tentara Israel. Kejadian ini merupakan bencana udara paling buruk dalam sejarah Israel. Tanggal 25 Mei tahun 2000, Israel menarik mundur semua pasukannya dari Lebanon Selatan yang didudukinya sejak tahun 1985. Tanggal 28 September tahun 2000, Intifada kedua yang disebut sebagai Intifada Al-Aqsa dimulai. Pemicunya adalah kedatangan Perdana Menteri Israel kala itu, Ariel Sharon, ke Bukit Bait Suci di Kota Lama Yerusalem dan dikawal oleh ratusan polisi. Kawasan ini dianggap sebagai tempat sakral bagi agama Yahudi dan Islam. Kehadiran Ariel Sharon mengundang kemarahan rakyat Palestina yang menganggap Israel akan mencaplok Temple Mount sebagai wilayah milik Yahudi. Pasalnya, di kawasan tersebut terdapat Masjid Al-Aqsa yang amat dihormati oleh kaum Muslim. Rangkaian konflik beberapa kali terjadi sejak saat itu. Setidaknya selama periode 2000 hingga 2007, korban tewas diperkirakan mencapai 4.219 orang dari Palestina dan 1.024 orang Israel. 28 Maret 2002, Inisiatif Perdamaian Arab, juga dikenal sebagai Inisiatif Saudi, adalah proposal untuk mengakhiri konflik Arab-Israel yang didukung oleh Liga Arab pada tahun 2002 di KTT Beirut dan disahkan kembali pada tahun 2007 dan pada tahun 2017. Saudi menawarkan proposal kepada Israel, akan memberikan pengakuan diplomatik penuh dari negara-negara Arab. Sebagai gantinya, Israel harus menarik pendudukannya dari tanah Arab yang dikuasai sejak 1967 dan mengakui penetapan negara Palestina. Dan sebagian besar rakyat Israel menolaknya. Tanggal 29 Maret tahun 2002, IDF melancarkan Operasi Perisai Pertahanan. Operasi Perisai Pertahanan adalah kampanye militer skala besar yang dilakukan oleh pasukan pertahanan Israel pada bulan April tahun 2002, setelah serangkaian serangan teroris diluncurkan terhadap Israel. Operasi tersebut, yang diadakan di tengah-tengah Intifada Al-Aqsa, dimaksudkan untuk memberikan kendali baru kepada IDF atas tepi barat, sehingga memungkinkan mereka menggagalkan serangan teror terhadap Israel. Operasi tersebut adalah operasi militer terbesar di tepi barat sejak Perang 6 Hari tahun 1967. Peristiwa tersebut timbul akibat pengeboman bunuh diri tanggal 27 Maret tahun 2002 pada masa pasca Seder di Park Hotel,
kota resor Israel Netanya, di mana seorang pengebom bunuh diri Palestina menewaskan 30 orang yang sebagian besar adalah para lansia yang sedang berwisata. Juni 23, 2002, rencana tembok keamanan disetujui pemerintah Israel untuk mencegah teroris Palestina memasuki wilayah Israel. Tanggal 15 Agustus tahun 2005, penarikan dari Gaza. Kira-kira 8.500 orang pemukim Yahudi telah diperintahkan untuk meninggalkan jalur Gaza dan 4 kawasan di tepi barat sebelum tanggal 20 Juli. Hal ini dinyatakan dalam surat perintah yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Israel Ariel Sharon, setelah kabinet menyetujui rencana itu. Sebagian pemukim Yahudi di jalur Gaza bertekad akan membangkang perintah Sharon itu. Kabinet Israel juga menyetujui garis perbatasan baru yang sedang dibangun Israel di tepi barat dengan membangun tembok pemisah. Tanggal 12 Juli tahun 2006, Perang Libanon kedua dimulai. Hizbullah melintasi perbatasan Libanon-Israel, kemudian membunuh 3 tentara Israel dan menculik 2 tentara Israel lainnya, kemudian menjadikannya sebagai sandera untuk pertukaran tawanan. Hizbullah merupakan organisasi Islam Syiah di Libanon. Ada yang pro-Suriah dan pro-Iran. Israel membalasnya dengan menyerang Lebanon bertubi-tubi. Serangan besar Israel ini mengagetkan Hizbullah. Tanggal 10 Juni tahun 2007, Hamas menguasai Gaza. Perebutan kekuasaan yang telah lama berlangsung antara kelompok militan Hamas dan faksi Fatah pimpinan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas pecah menjadi pertempuran terbuka di Gaza. Pertempuran 5 hari berakhir dan Hamas mengambil kendali penuh atas Gaza. Tanggal 27 Desember tahun 2008, Operasi Cast Lead. Konflik Israel-Gaza tahun 2008 sampai tahun 2009 merujuk pada konflik yang berlangsung antara Israel dan Hamas, yang terjadi setelah kedaluarsanya gencatan senjata selama 6 bulan. Israel melancarkan serangan udara terhadap jalur Gaza sebagai balasan atas serangan roket dari Gaza oleh Hamas. Konflik tersebut mengakibatkan sekitar 1.300 warga Palestina tewas dan 13 orang Israel tewas. Tanggal 31 Agustus tahun 2010, pasukan komando Israel menaiki kapal Turki Mavi Marmara yang membawa bantuan untuk Gaza dan membunuh 9 dan melukai 30 aktivis kemanusiaan di atas kapal itu. Tanggal 19 Maret tahun 2011, serangan roket Hamas terhadap Israel. Anggota kelompok Hamas melancarkan 50 serangan roket terhadap Israel dari markas mereka di Gaza. Tanggal 14 November tahun 2012, Operasi Pilar Pertahanan. Kampanye militer 8 hari yang dipicu oleh serangkaian tembakan roket dari Gaza yang ditujukan untuk warga sipil Israel. Tanggal 13 Juni tahun 2014. Warga Palestina di Gaza memulai serangkaian serangan roket terhadap Israel. Kelompok bersenjata di Gaza meluncurkan 47 roket yang mendarat di Israel atau dicegat oleh sistem anti-roket, Iron Dome, Israel. Juli tahun 2014. Stabbing Intifada, gelombang serangan bom, menabrakan diri dengan mobil dan penikaman oleh warga Palestina terjadi di sebagian besar di wilayah Yerusalem. Metode penusukan dengan pisau oleh warga Palestina terhadap tentara dan warga Israel mulai digunakan. 17 Juli 2014. Operasi Protective Edge, atau Perang Gaza 2014, merupakan konflik bersenjata ketiga yang terbesar antara Israel dan Hamas di jalur Gaza. Hamas menembakkan sejumlah roket dan mortir ke wilayah-wilayah strategis di Israel. Israel kemudian meluncurkan operasi militer sebagai bentuk serangan balasannya terhadap Hamas. Penggunaan kekuatan militer oleh kedua pihak menyebabkan kerusakan yang sangat besar, khususnya di jalur Gaza. Tanggal 15 September tahun 2015. Kekerasan melanda Bukit Bait Suci dan kawasan Muslim di Kota Tua, Yerusalem selama 3 hari berturut-turut. Lonjakan kekerasan di kedua tempat itu dimulai beberapa hari setelah Menteri Pertahanan Moshe Ya'alon menandatangani dekret yang melarang kelompok aktivis Islam Murabitun dan Murabatat, yang selalu berkumpul di Bukit Bait Suci untuk mengintimidasi dan meneriaki pengunjung Yahudi setiap hari. Tanggal 6 April tahun 2017, Rusia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota masa depan Israel dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina masa depan. Hal ini menjadi pengakuan pertama Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tanggal 6 Desember tahun 2017, Presiden Trump,
Akui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Perintahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat pindah ke sana. Tanggal 14 Mei tahun 2018. Kedutaan Besar Amerika Serikat dibuka di Yerusalem, kekerasan dan protes pun terjadi. Tanggal 19 Juli tahun 2018. Parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang mendeklarasikan Israel sebagai negara Yahudi, bahasa Ibrani sebagai bahasa resmi, dan Yerusalem yang tidak terbagi sebagai ibu kota Israel, tanggal 18 November tahun 2019. Pemerintahan Trump tidak lagi menganggap pemukiman Israel di wilayah Palestina sebagai pelanggaran hukum internasional. Mei tahun 2021 kekerasan meletus setelah konflik di Yerusalem. Kekerasan ini dimulai dengan serangkaian konflik di Yerusalem. Polisi Israel di kota itu memblokir gerbang Damaskus, tempat berkumpulnya orang-orang Arab selama bulan Ramadan, sehingga memicu protes. Kemudian ada upaya dari pemukim Yahudi untuk mengusir penduduk lama Arab di Sheikh Jarrah, lingkungan Arab di Yerusalem Timur. Hal ini memicu ketegangan yang berujung pada bentrokan sengit dengan polisi Israel. Pemuda Arab menyerang orang-orang Yahudi ultra-ortodoks di kota tersebut, dan ekstremis Yahudi menyerang penduduk Arab. Semua ini berpuncak pada penggerebekan polisi Israel di Masjid Al-Aqsa, 2022, tahun paling berdarah konflik Israel-Palestina. Utusan PBB untuk Timur Tengah pada Senin mengungkapkan bahwa lebih dari 150 warga Palestina dan 20 lebih warga Israel telah tewas dalam konflik Palestina-Israel sepanjang tahun ini. Ini adalah jumlah korban tewas tahunan terbanyak yang tercatat selama bertahun-tahun. Menurut laporan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, selama periode 2009 sampai Maret tahun 2023, Israel sudah menghancurkan 9.408 bangunan, yang mengakibatkan 13.565 warga Palestina terpaksa mengungsi dari kediamannya. Penghancuran biasanya dilakukan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin dari Israel, yang sebenarnya izin tersebut hampir tidak mungkin diperoleh warga Palestina, kata Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB di situs resminya. Tapi, dalam beberapa kasus keadaannya berbeda. Ada pula penghancuran bangunan sebagai hukuman serta sebagai bagian dari operasi militer. Lanjutnya, selain bangunan, konflik antara Palestina dengan Israel juga terus memakan korban jiwa. Selama periode Januari-Maret tahun 2023 sudah ada 83 warga Palestina yang meninggal akibat konflik, sedangkan korban jiwa dari pihak Israel berjumlah 13 orang. Sekian.